Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama Nur Saidil Umam, jurusan Ilmu Hukum kelas 1B. Saya akan menjelaskan tentang pengertian korupsi dan bentuk-bentuk korupsi. Korupsi adalah suatu perbuatan yang diancam oleh undang-undang yang bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Nah, bentuk-bentuk korupsi itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu ada 7. Yang pertama, kerugian negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, pemerasan. Yang keempat, perbuatan curang. Yang kelima, penggelapan. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang ketujuh, gratifikasi. Nah, baik, saya akan menjelaskan setidaknya salah satu dari bentuk korupsi tersebut. Terutama yang pertama yaitu adalah penggelapan dalam jabatan. Artinya, penggelapan dalam jabatan ini yaitu adalah seseorang yang memegang kekuasaan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah. Contohnya ketika penguasaan suatu barang oleh pelaku yang terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Yang kedua yaitu adalah pemerasan. Pemerasan adalah memeras seseorang atau memaksa seseorang untuk menyerahkan barang ataupun uang ataupun sebagainya dengan ancaman. Contohnya ketika ada suatu peristiwa pemalakan staf proyek pembangunan di Joglo 1. Yang ketiga yaitu suap menyuap. Suap menyuap adalah tindakan memberikan uang atau barang ataupun bentuk lainnya kepada seseorang dengan bertujuan mengubah sikap penerima atas suatu kepentingan tersebut. Contohnya ada suatu peristiwa yaitu menyuap seorang PNS karena jabatannya dengan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari PNS tersebut. Yang keempat yaitu adalah gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian ataupun penerimaan tanpa adanya suatu hak ataupun tanpa adanya gugatan dalam orang lain tersebut. Contohnya kita lihat ada suatu kasus di mana ada seorang bupati yaitu Pak Erik dan Pak Rendra, yaitu adalah seorang bupati pada periode 2010 sampai 2015 dan 2016 sampai 2021. Kedua bupati ini diduga menerima gratifikasi sehubungan dengan jabatan Rendra dengan nilai atau dengan sejumlah uang 7,1 miliar. Yang selanjutnya yang kelima yaitu adalah penggelapan dalam jabatan. Adalah orang yang penguasanya terhadap barang karena disebabkan ada hubungan kerja ataupun untuk mendapatkan upah. Contohnya kita lihat kasus salah satu karyawan di PT Kusuma Agung Mulya yang menggelapkan uang mencapai 774 juta rupiah, dan bahkan yang lebih parahnya hasil dari penggelapan tersebut digunakan untuk berjudi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.